kabar? Semoga semuanya masih pada bertahan dan aman di rumah aja ya. Per video ini dibuat berarti kita udah karantina di rumah selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, lama banget. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kita bisa sama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Nah, anyway, biar nggak pada mati gaya di rumah, aku tuh pengen nelfon salah satu orang temen aku. Dia ini hebat banget, jadi aku pengen kalian ikutan dengerin juga, karena aku yakin banget banyak banget yang bisa kita pelajarin dari perempuan kece ini. Dia ini masih muda gini, dia udah jadi CEO sebuah perusahaan besar. Terus cantik, pinter, baik banget, hobinya melakukan kegiatan charity dan sosial. Terus dia ini masih single nih, penting banget. Dan pokoknya masih banyak deh. Jadi sekarang aku pengen telepon, pengen ngobrol soal kegiatan hari-harinya dia, gimana dia membalance semua kegiatannya, terus ngobrolin percintaan, ngobrolin bisnisnya dia, banyak deh pokoknya. Tapi sebelum aku telepon, aku mau ngingetin untuk kalian jangan lupa subscribe, komen, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa di-share ya. How are you? Halo, I'm okay. Lagi sibuk ngapain? Lagi Dimakan. Sibuk makan Häagen-Dazs dong pasti. Ya sibuknya cuma tadi sih baru charity kan sama mamaku gitu. Kamu kemana? Apa deket rumah, karena nggak mau jauh-jauh, cuma ngasih makan ke ojek driver dan nasi bungkus ting gitu. Oh, oke. Aku kan pikir kan mereka kan sekarang udah kerjaannya udah orderannya udah dikit, jadinya it's time we give them food lah dikit. Sengaruh apa dengan kayak kita lagi WFH gini kan, semuanya pada di rumah, ke bisnis kamu gimana? Ngaruh banget, karena kan aku kan cafe, F&B makanan gitu. Apalagi makanan aku tuh nggak makanan pokok, ngerti nggak sih kalau orang tersier ekonomi banget sebenarnya ya. Iya. Terus makanan aku juga nggak yang murah, itu paling mahal dari es krim itu kan paling high end. Jadinya ya susahnya setengah mati kita ke efek gitu. Padahal makanya lain kali kalau mau buat bisnis ya aku pikir aku mendingan makanan tuh yang pokok, terus yang lokal, terus yang harganya lebih murah, lebih enak gak sih, lebih stable gitu kan. Iya, karena kalau kayak yang luxury goods itu pasti ke efek banget ya. Karena kan orang kalau sekarang ekonomi lagi susah, dolar lagi naik, apalagi ini barang, kita nggak, es krim Häagen-Dazs kan barang import gitu, you know. Kita nggak buat di sini, ngerti nggak sih? Cuman pastries doang kita buat di sini, es krim enggak. Terus sama my stock itu stuck, you know, barangnya gara-gara corona inilah di pelabuhan apa kan, sempat nggak boleh ada barang dulu, takutnya kan ini dari Jerman, takutnya bawa corona lah apa, ngerti nggak sih? So it's a lot stricter, a lot slow, terus kita harus bayar sewa mall, you know, it's not easy lah. Kita ke efek banget. Terus tapi apa? Ya, Kamu ininya apa? How did you like dengan situasi kayak gini? I do free delivery, so lebih convincing orang to get it, kayak I do free delivery. Terus kita aku nggak boleh gengsi, aku jualan kayak one on one, ngerti nggak sih? Aku bener-bener tawarin teman aku, few of them I chat them, masa beli gitu, I post social media ya, direct selling gitu ya kan. Karena kalau temen aku kan kemarin ada temen aku itu tuh baru ngelahirin bayi, gue bilang ayolah belilah buat tamu lu in the hospital bla bla bla. Tuh, ngerti gak sih? Kita nggak boleh gengsi, tapi kita juga jangan maksa and annoying, ngerti gak sih? Tapi kalau nanya aja, tapi kalau ditolak ya no hard feelings gitu. Gue nggak bakal make them feel guilty or apa. Ya I think bisnis kita nggak boleh gengsi lah. As a boss pun, yang menurut kamu bos, kamu juga harus malah work even harder at times of crisis, ngerti gak sih? Nggak boleh gengsi gitu. Nggak boleh gengsi jualan. Iya gitu, direct selling kayak perlu, kayak temen aku kan ada yang bilang kayak perlu duit banget sih, jangan kayak begitulah lu kayak mohon-mohon ke orang. Gue bilang gue nggak mohon, gue cuma nawarin, kalau misalnya mereka nggak mau kan gue juga diem aja, ngerti nggak sih? There is a difference lah between selling and like mohon, you know. Teman-teman aku tuh at times of crisis gini tuh kayak gengsi banget gitu. And I don't wanna be like that. Yang penting kan yang kita jual, kita kan nggak jual barang tipu, ngerti nggak sih? Atau racun, ngerti nggak sih? Kenapa kita harus malu? Dit, kamu pasti dapat banyak banget ilmu bisnis dari papa ya. Yang kamu inget banget dan kamu aplikasiin banget tiap hari itu apa, Dit? Papaku bilang kita nggak boleh gengsi, itu pasti sih.
kita nggak boleh gengsi gitu sama karyawan. Kalau emang dia benar, kita yang salah, kita harus bilang, jangan pura-pura pura-pura nggak tahu gitu, karena bos kan suka malu sebenarnya, akhirnya dia yang salah, dia udah nuduh karyawannya atau colleagues-nya, kita nggak boleh malu gitu. Terus apa aku juga bilang sih, karena kan aku cewek kan cepet panik ya, lebih kayak aduh panik begini gimana nih, kayak misalnya aku pas itu udah ada orderan, barangnya masih di pelabuhan, kita nggak boleh gegabah. Itu tuh bener sih, kita nggak boleh panik, nggak boleh gegabah, itu bener banget gitu. Kenapa nggak boleh paniknya? Nggak boleh paniknya gara-gara kalau kita panik tuh pasti kita ngelakuin hal-hal yang kita mungkin akan nyesel entar gitu. Kalau misalnya kita lebih tenang, kita bisa melihat the bigger picture gitu lah. Kita nggak bisa think clearly gitu ya, nggak bisa mikir dengan jelas kalau panik. Iya. Terus sejak papaku ditahan sih, dia ngajarin aku hal yang baru sih. Dia jadi udah gimana ya, mungkin kalau sesuatu musibah terjadi ke kamu, mikirnya udah nggak di dunia lagi kali ya. Dia lebih mikir kayak ntar kalau misalnya di surga, udahlah dunia ini, dia bilang kamu jangan terlalu gimana resikoin karena nggak worth it. Kalau misalnya ntar tua, misalnya kamu ntar banyak musuh masuk penjara atau apa, udah jangan deh gitu. Karena kan aku juga kemarin kan aku take online class jadi lawyer kan, part time sambil sekolah. Tapi papaku bilang udahlah Dit, hidup nggak usah begitu banget gitu. Iya papaku sampai gitu dia kayak wow, aku nggak pernah denger papaku ngomong kayak gini. Dulu kan pas aku muda sebelum dia ditahan, mikirannya tuh bener-bener dunia sekarang, ngerti nggak sih? Sekarang dia lebih mikirin udahlah Dit, nggak usah deh, katanya kamu nggak usah sekolah jadi lawyer tuh ntar banyak musuh entar gitu, kayak jangan deh kamu bantu orang charity aja yang harmless, yayasan, karena buat apa, karena di Indonesia tuh apa bilang papa tapi kan aku pengen bantu orang, dan aku emang orangnya suka berdebat dari dulu. Aku tuh sering menang, dulu pas sekolah tuh aku sering menang trofi buat debate team aku emang orangnya suka berdebat dan aku suka baca gitu kan, dan aku suka belain orang yang menurut aku nggak salah gitu kan. Tapi papaku bilang udah jangan, karena bukannya masalahnya di kamu atau di dunia nggak boleh kamu bantuin, tapi orang Indonesia itu kalau udah cemburu atau misalnya merasa terhina, merasa kecewa sama kamu tuh mereka buta kan, mereka akan ngelakuin apapun supaya kamu bisa mendekam di penjara dan sengsara, ngerti nggak sih? Ya, jadi papaku bilang nggak worth it gitu, karena di sini tuh sekarang orang kalau udah cemburu sama kamu tuh ya kayak saingan bisnis tuh bisa membabi buta gitu, ngerti nggak sih? Udah istilahnya menghalalkan segala cara gitu ya. Iya. Gitu. Terus nenekku juga ceritakan, dia kan pas tuh hakim, dia masukin orang ke penjara aja kan dia ditembak, main grandma Kartini itu ditembak, tapi untung cuma kena pelurunya, kena bajunya, akhirnya nggak kena dia gitu pas dia masih muda. Dia juga ya, keluarga aku akhirnya sekarang discourage juga lah, jangan sekarang times makin susah dan orang makin nggak mikir, ngerti nggak sih? Kalau kecewa sama kamu tuh membabi buta daripada kamu ntar nggak bisa ada buat keluarga kamu, ngerti nggak sih? Mendingan nggak usah deh gitu. Makanya aku kayak papa, aku udah sekolah 6 bulan masa aku berhentiin gitu. Aku jadi mikir, karena tiap aku kunjungin dia selalu bilang mikir lagi deh, gak jadi pengacara Dit, mikir lagi gitu, biar aja cowok aja tuh yang jadi pengacara gitu. Cewek jangan, iya karena sadis banget kan. Sekarang kan juga pengacara kan banyak yang masuk tahanan kan, pasti ada balas dendam gitulah. Iya. Tapi kamu banyak juga ya interestnya, maksudnya kayak kamu nulis buku, kamu do charity, kamu bisnis juga, kamu mau jadi pengacara juga gitu. Sebenarnya sekarang nih ya since your dad bilang nggak usah lah gitu, jadi mana yang pengen kamu fokusin banget? Fokusin ya nulis lah, sama charity nulis, terus ya bisnis ice cream kita lihat gimana gitu. Aku sih sekarang udah nggak terlalu ngeplannya kayak gimana, iya kan, gara-gara sekarang udahlah terserah Tuhan mau gimana, gue udah nyerah. Karena kalau kita terlalu plan, giliran semuanya nggak berjalan sesuai timeline kita, ntar kita kecewa ya kan, nggak worth it lah tuh buat emotionally baper and consuming gitu. Kita berserah aja deh gitu, berserah aja, yang belajar bersyukur lah hidup. Makanya coba kalau kamu wawancara aku misalnya setahun yang lalu, beda banget tuh. I'm very, waktunya harus begini. Tapi bayangin, gue pikir at this point gue tidak bakal punya anak. Ngerti gak sih? Gue udah bakal punya anak. Jadi ibu semua gagal gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue sendiri, tiba-tiba bapak gue ditahan, habis gue batal nikah. Tiba-tiba aja corona, bisnis jadi susah mendadak. Ngerti gak sih? Terus tadinya kan aku mau buka boba, jadi keundur kan. Karena kan tapiokanya itu kan boba di pasar Indonesia tuh semua dari Taipei. Kita ngambil franchise kan. Boba yang aku udah tunggu-tunggu untuk dibuka aja jadi keundur. Ngerti gak
nggak sih sekarang tuh hidup udah makin unpredictable, kita nggak usah terlalu precise gitu, bukan berarti kita males ya, I mean we will do our best, tapi jangan terlalu maksain hal-hal. Ya nggak sih, karena aku kecewa banget loh, gue galau putus aja setahun, karena gue tuh udah plan everything, sampai kayak oh my god, kalau dulu pas tuh with my ex, like oh ada kamar bayinya kayak begini ya, udah planning gitu, begitu gue mau melahirkan di sini, terlalu aduh hopeless romantic banget ya, ngeplan. Ntar gue tahun ini mau buka boba, harus tahun ini buku gue mau jadi buat instalasi, terus ntar jadiin film. Tapi kalau kayak gitu ntar nggak kejadian kan, you never know what happens in life gitu kan. Jadi sekarang kamu lebih ya udah jalanin aja, do what's best for you gitu, tetap bantu orang. Iya gitu, just take it one day at a time. One day at a time, gue setuju banget one day at a time. Itu berasa banget sih, Dit, apalagi ya maksudnya kan lo udah punya ketertarikan yang gede banget untuk berkeluarga gitu ya, dan makin bener-bener ngerasa quote itu bener-bener berasa banget one day at a time tuh ketika gue beneran udah hamil dan punya anak, itu tuh bener banget. Bener-bener harus menurunkan semua standar yang tadinya setinggi gini tuh udah deh lupain aja, nggak usah bikin jauh-jauh, bisa serba satu hari aja itu udah alhamdulillah banget gitu. Iya benar. Jadi kayak ya udah kita grateful, kita bersyukur aja tiap hari, besok hari baru lagi, mulai baru lagi. Gitu. Setuju gue, Dit. That's true. Oh my god, so many life lessons ya from your life. Iya, no, you also easy to talk to lah, seru lah. Dit, tapi ini dong, mungkin nih buat yang nonton kali ada yang pengen mulai bisnis. Tadi kan lo bilang, lain kali gue kalau mau punya bisnis, mau bisnis yang makanan pokok aja deh, lebih gampang, lebih murah gitu. Nah mungkin lo punya tips sekali buat teman-teman yang mau mulai bisnis, apalagi kita sekarang nggak bisa prediksi dulu ya kayak gini tuh bakal berapa lama berjalan. Iya, gitu. Aku bilang sih kalau bisnis yang penting online aja dia lebih enak, karena sekarang online itu pasti yang jalan terus, karena kamu nggak usah bayar sewa, dia modal kamu tuh nggak habis di sewa. Bayangin kamu udah buat toko apa, ntar barang nggak laku kan rugi udah. Kamu bisa dong tetap jualan es krim online, bisa nggak sih? Iya, kita free delivery kan, kita di free delivery. Nggak, I mean kayak di e-commerce gitu? E-commerce gitu sih kita belum terlalu sih, karena kita juga tanpa e-commerce, untung gara-gara es krimnya enak, orang udah nyari kan. Iya, orang udah nyari, ya kita belum perlu. Gitu. Tapi kalau udah perlu sih mungkin ya, you need to take advantage of whatever is possible out there, ya nggak sih? Ya aku bilang anak muda kalau bisnis pertama yang penting yang kamu suka. Kamu jangan, kamu nggak suka tuh pasti lama-lama sengsara gitu kan, itu jadi beban. Terus kedua online ya, take advantage of online, kayak be up to date. Terus aku bilang ya make an Instagram and YouTube channel, itu penting, kayak ngerti nggak sih, just to have an online presence. Jadinya kalau kamu mau jual apa tuh udah nggak usah dari nol lagi, karena kamu at least sudah ada some follower untuk kamu jual, ya kan? Aku bilang ya anak muda yang pun jangan gengsi lah, kalau kamu emang perlu tolong ya tanya aja ke orang gitu, karena kayak kebanyakan anak milenial ini gengsi, ya masih. Gengsi, kalau aku ngelihatnya gengsinya nggak mau kelihatan mulai dari nol, setuju nggak lo? Iya. Jadi pengennya tuh udah langsung jreng gitu, udah jreng. Iya. Padahal nggak tahu aja untuk nyampe ke jrengnya itu perjalanannya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Iya, that's true. Oke. Bisnis juga aku bilang jangan franchise sih, susah, karena kalau franchise kan peraturannya suka berubah-berubah terus kan, ngerti nggak sih? Bisnis kamu tuh nggak stable, kamu bisa pusing terus, ngerti nggak sih? Karena kan ntar importnya pajaknya tersegini, ntar ganti pemerintahan, ganti lagi, ntar ada yang ribut ganti lagi, ngerti nggak sih? It's so not like certain, and it's like, aduh capek lah, males gitu. Yang mendingan you do local products, I think is better. Unless lu suka unpredictabilities, which is in business gue benci banget sebenarnya ya, unpredictabilities. Gue mendingan yang stable, biasa-biasa aja, nggak terlalu high risk, capek men. Iya, menurut aku sih kayak gitu sih, kayak hal-hal gitu lah. Aku harus lebih tahu timing, ya nggak sih? Kalau bisa cowoknya salah tapi nggak usah di depan orang, gitu-gitu, hal-hal kecil gitu. Karena menurut aku tuh nggak penting ya, karena kan cewek kan we talk over each other all the time.